One Kawan TV1. Oke, selamat bergabung bagi teman-teman yang menyaksikan ini tidak hadir di sini di kami, tapi di channel PSB Harun
yang cadas gitu di FNN TV dan beberapa channel lainnya yang juga hadir hari ini, dan kita akan melanjutkan diskusi ini. Kita akan mulai membahas dari sisi, mungkin saya lebih baik nanti ke tata negaranya dulu ya, itu baru kemudian dari sisi politiknya ya, seperti apa, bagaimana tata negara melihat soal perpanjangan bos itu sebenarnya sudah clear ya, tetapi kelihatannya tetap aja berjalan dan perlu dijelaskan gitu pada publik. Silakan Bung Refli Harun dulu. Ya, terima kasih Mas Hersu. Oh, mungkin bagusnya di situ ya. Jadi biar Mas Hersu bisa nutupin saya. Oh, oke. Jadi begini, kalau kita bicara hukum tata negara ya, itu hati-hati juga. Saya harus frankly speaking ngomong apa adanya. Karena di hukum tata negara itu ada yang namanya hukum tata negara, ANSI, hukum tata negara. Ada hukum tata negara darurat. Ada konstitusi, ada konstitusional, dan ada yang ekstra konstitusional. Nah, itu sama sahnya dalam kondisi dan situasi tertentu. Tapi saya mau ngomong yang normal dulu saja. Kalau kita bicara normalnya, ya, saya selalu mengatakan begini. Kalau kita bicara tentang perspektif konstitusi, konstitusi kan memberikan masa jabatan itu 5 tahun, fixed term of office, dan itu maksimal 2 kali. Dan itu undang-undang sudah bilang presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Jadi one term of office. Ini undang-undang dasar yang sudah diamandemen. Yes. Nah, karena itu tidak ada perdebatan lagi umumnya hukum tata negara, walaupun kemarin JK mau mencoba untuk jabatan wakil presiden, yang sebenarnya memang agak kontroversial, karena kalau di Amerika yang dibatasi itu jabatan presiden saja, karena the vice president itu bukan kepala pemerintahan, dia cuma pembantu. Nah, masa pembantu saja dibatasi, kira-kira begitu. Tapi kita akhirnya sepakat dalam perspektif konstitusi kita bahwa wakil presiden 2 periode. Bahkan ada perdebatan hukum tata negaranya. Bagaimana kalau sudah presiden menjabat 2 periode? Apakah dia bisa menjadi wakil presiden? Ya. Saya, Pak Jimli, Zainal Arifin Muhtar itu berpendapat bahwa tidak bisa berdasarkan penafsiran sistematis. Jadi systematis interpretation, bahwa 2 periode selesai, kalau dia mau jadi wakil presiden maka dia terancam dalam tanda kutip menjadi presiden kan. Kalau kemudian presiden berhalangan, padahal ayat lainnya mengatakan hanya 2 periode saja. Maka berdasarkan ketentuan itu kami mengatakan tidak boleh, tidak bisa. Tapi ada pakar hukum tata negara yang terkenal, yang kadang-kadang keluar masuk istana juga, ya kan, yang mengatakan katanya ada peluang Gerindra yang mengajukan, karena Gerindra berkepentingan, ya, Prabowo Jokowi misalnya, untuk mengajukan judicial review dan legal standingnya mudah-mudahan diterima. Ya, kayaknya saya tahu nih orangnya. Iya. Inisialnya inisialnya MY dibalik tapi. Oke. Oke. Nah, jadi dan kalau seandainya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya yakin itu dikabulkan. Wah, kenapa ya? Nah, saya nggak bisa percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Oh. Ini frankly speaking, bukan argumentasi hukum ya ini ya? Bukan, karena ini pengalaman, berdasarkan pengalaman ya. Saya mengkritiknya misalnya begini, ketika kita mengajukan presidential threshold, ya kan, yang mengajukan tuh ada Pak Gatot, misalnya, Partai Umat, kemudian Diaspora Indonesia, tidak diterima legal standingnya. Tiba-tiba ada warga Muara Karang mengajukan mengenai masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, diterima. Tidak masuk akal, ya kan? Padahal jauh sekali hubungannya antara warga Muara Karang dengan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi karena kepentingan mereka mau terima. Inisialnya sama. Hah? NK Muara Karang sama Mahkamah Konstitusi. Iya, mungkin. Sama. Nah, karena itu saya mengatakan itu fixed term of office. Cuma dalam konstitusi dimanapun di dunia ini selalu ada klausul untuk memperpendek masa jabatan. Ya kan? Itulah yang namanya article of impeachment salah satunya. Salah duanya adalah pengunduran diri secara sukarela. Salah tiganya adalah
meninggal dunia. Berhalangan tetap namanya, ya, berhalangan tetap. Jadi tidak ada klausul untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau kita bicara tentang misalnya memperpanjang masa jabatan, presiden 3 periode, yes misalnya, oh itu makar konstitusi. Harusnya kita sebagai warga bisa mempermasalahkan karena itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki masa jabatan itu 2 periode saja. Dan aturan mengenai 2 kali masa jabatan itu mahkota dari reformasi konstitusi. Mungkin Pak Bahtera masih ingat, sebelum perubahan konstitusi tahun 1999 sudah keluar duluan TAP MPR yang mengenai pembatasan masa jabatan 2 periode tersebut. Karena itu memperpanjang masa jabatan, menjadikan 3 kali atau term of office-nya diperpanjang itu inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi dalam tataran, saya harus jujur, hukum tata negara normal, begitu. Tapi kalau mau memperpendek, boleh memperpendek, ya kan? Misalnya sebagian rakyat datang ke DPR, minta DPR mengajukan hak menyatakan pendapat agar presiden di-impeach, ya boleh. Kan yang tidak boleh adalah makar. Yang kalau kita mengajukan perpendekan masa jabatan dengan alasan konstitusional, tidak lagi memenuhi syarat misalnya, kemudian melakukan pelanggaran hukum berat, maka itu justified. Yang paling penting ajukan. Kan banyak orang berargumentasi presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela misalnya. Frankly speaking, misalnya ijazah palsu misalnya. Kalau ijazah palsu ini bisa dibuktikan, maka sesungguhnya masuk artikel of impeachment, yaitu melakukan perbuatan tercela. Cuma kan kita kan masalahnya adalah tidak ada room untuk menguji ini semua. Padahal kalau kita mau bernegara yang baik ya diuji. Nah, saya mengusulkan misalnya ketika Egy Sujana CS menarik klaim itu dikembalikan kepada DPR dan DPD dengan mekanisme politik, yaitu melakukan semacam investigasi atau membuat pansus yang menyelidiki soal ini, tapi ternyata nggak dikerjakan juga. Kita berharap DPD yang mau mengerjakannya karena les politik, tetapi ternyata tidak terjadi. Itu yang ingin saya katakan. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam sejarah Republik ini masa jabatan yang fixed term itu kan sebenarnya baru era reformasi saja. Jadi Gus Dur dilantik menjadi presiden atau diambil sumpahnya tepatnya tanggal 20 Oktober. Nah, kita akan melangkah langsung ke topik kedua, tapi nanti baru kemudian kita bisa buka tanya jawab atau masukan dari floor. Kita balik lagi ke Bung Refli ya. Kita ngomongin soal KUHP ini kan fresh from oven ini, dan kemarin kan kita jadi ingat nih tagline-nya semua bisa kena, gitu ya. Itu pas banget itu yang menggambarkan itu ya. Silakan, tapi jangan lupa ini juga sekarang ternyata meskipun dengan posisi yang berbeda, itu negara-negara asing, negara-negara besar, Amerika dan juga Uni Eropa itu juga menyoroti masalah undang-undang pidana ini. Bahkan saya agak terkejut, duta besar Amerika itu memberikan semacam dalam tanda petik ancaman halus kepada kita dengan pelaksanaan dengan pembelajaran undang-undang ke KUHP yang baru. Tapi yang disoroti itu adalah soal hubungan ini ya, kawin di hubungan seks di luar pernikahan lah, itu yang disoroti. Tapi kalau Anda baca statementnya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang diplomat negara sahabat mengomentari persoalan produk hukum di sini dan memberikan ancaman secara halus, termasuk di Uni Eropa juga. Silakan Bung Refli. Ya, terima kasih ya. Soal RUU KUHP ini, saya awalnya nggak terlalu tertarik mengikutinya karena bidangnya bukan hukum pidana, tapi hukum tata negara. Tapi tadi saya bikin konten soal ini karena saya kira memang gawat jadinya. Gini, yang saya lihat itu adalah paradigma berpikir orang-orang yang membuat KUHP ini keliru, saya kira salah. Dan kalau di hukum itu memang tradisi antara orang pidana sama orang hukum tata negara itu beda. Kalau orang hukum tata negara, apa-apa balik ke konstitusi. Kalau orang hukum pidana, balik-balik ke KUHP. Karena KUHP itu ya ciptaan Belanda. Jadi memang KUHP itu diciptakan justru paradigmanya untuk melindungi kekuasaan. Jadi untuk melindungi kekuasaan.
Kalau konstitusi paradigmanya untuk melindungi kedaulatan rakyat untuk rakyat. Makanya saya katakan harusnya kalau kita bicara mengenai konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi di sebuah negara, maka itu dulu yang harus diacu. Jadi kalau misalnya kita bikin aturan itu harus ada RIA. Misalnya RIA itu ada Regulation Impact Assessment. Nah, salah satu yang di-assess itu adalah dampak tentang perspektif konstitusinya. Jadi paling gampang itu di konstitusi kan mengatakan tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa, ya kan? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi at the first place itulah tugas negara yang terutama dibebankan kepada pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa. Karena melindungi segenap bangsa, maka dia harus menjadi sesuatu yang utama, causa prima. Jadi semua regulasi di Republik ini adalah paradigmanya adalah harus memunculkan, harus memperkuat perlindungan kepada anak bangsa atau warga negara. Tapi justru kalau kita lihat masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama ketika COVID-19, semua undang-undang itu justru bukan untuk melindungi, malah itu makin mengancam anak bangsa, mengancam warga negara. Makanya YLBH mengatakan ini seperti kita dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintahan sendiri. Nah harusnya nggak begitu paradigmanya. Contoh misalnya, yang paling orang luar biasa berkeberatannya adalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden. Kedua, pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada DPRD, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, Pemda sudah tadi ya Pemda. Coba bayangkan, kalau kita tidak bisa mengkritik mereka, karena kan mengkritik sama menghina itu kan nggak jelas bedanya, tidak ada garis yang bisa menjelaskan. Makanya Rocky agak nakal kalau saya baca misalnya. Presiden misalnya contoh misalnya, kalau kita mengatakan bahwa kebijakannya itu nggak benar, boleh. Tapi kalau kita mempersamakan presiden seperti kerbau, ya kan dulu kan, itu nggak menghina, itu tidak menghina presiden, itu menghina kerbaunya kan. Menghina kerbau. Tapi itu bukan soal itunya. Soalnya adalah bahwa ini kekuasaan disuruh melindungi rakyat, tetapi justru dia membuat produk yang mengancam rakyat. Dan itu nanti tergantung interpretasi dari penegak hukum juga. Iya, itu nanti yang kedua saya singgung. Nah, coba bayangkan dari paradigmanya saja keliru. Maka saya mengatakan harusnya tidak boleh ada pasal perlindungan terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka itu sudah diangkat dengan kekuasaan yang tinggi dalam tata hubungan antara rakyat. Presiden sudah tidak seimbang lagi, DPR sudah tidak seimbang lagi, ya kan? Coba bayangkan misalnya, saya sering mengkritik anggota DPR. Sekali anggota DPR itu mengancam rakyat. Bayangkan kita memilih mereka, tapi dia ancamin kita. Salah satu yang saya dengar itu adalah misalnya, kalau pernyataan Anda tidak benar, ada konsekuensinya. Kami akan adukan balik. How come? Bayangkan, wakil rakyat mau ngaduin kita ke penegak hukum. Lalu penegak hukumnya dibawa kekuasaan presiden. Kan nggak masuk akal. Dari interpolasi itu saja sudah tidak seimbang. Kalau misalnya presiden katakan walaupun itu delik aduan, dia mengadu kepada polisi as a person, kira-kira akan diproses nggak? Kan mereka seimbang. Pasti diproses. Kira-kira akan dicuekin? Nggak mungkin. Kira-kira prosesnya bakal adil nggak? Dalam negara yang legal culture-nya lemah, berat itu. Makanya saya mengatakan harusnya kalau kita mau fair, tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik dan institusi publik, karena mereka benda mati, mereka nggak bernyawa. Tapi kan mereka diisi manusia, iya boleh. Anda boleh mengadukan warga negara, tapi berhenti dulu. Itu konsekuensinya. Boleh mengadukan seseorang dalam jabatan publik dan dia merasa tersinggung, boleh, tapi berhenti.
berhenti dari jabatannya. Iya dong. Bukan sebagai personal yang mengadukan boleh. Oh enggak, karena tetap tidak bisa dipisahkan. Bagaimana proses peradilan yang akan adil? Kalau seandainya kemudian seorang presiden mengadu kepada polisi, polisi Kapolri hanya di bawah presiden yang memilihnya, pasti prosesnya tidak adil. Jadi tidak ada yang namanya unequal treatment, pasti ada unequal treatment. Kalau ini bangsa cebong sama kampret aja kita ngadu beda-beda perlakuannya ya. Bayangkan, itu sama-sama warga negara yang pro pemerintah sama warga negara yang oposisi saja beda, apalagi yang jelas-jelas berbeda posisinya. Makanya saya termasuk orang yang menganut pemikiran bahwa tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik, jabatan publik dan institusi publik. Tapi kalau orang yang bersangkutan tidak tahan dengan penghinaan itu, dengan fitnah, silakan Anda mengadukan kepada polisi atau melakukan gugatan perdata, tapi Anda berhenti sebagai pejabat publik. Itu baru fair. Baru fair. Nah, kalau enggak, enak sekali dong. Sudah ada jabatan publik dibayar dengan pajak rakyat, tiba-tiba diadukannya pula kita. Justru kalau kita dalam perspektif kedaulatan rakyat, kritik, kontrol, itu kan wujud dari kedaulatan rakyat. Ya, rakyat yang berdaulat itu ingin mengontrol kekuasaan agar jangan sampai korup. Kurang ajar itu namanya. Itu kurang ajar namanya. Coba bayangkan, tiba-tiba dia bikin barikade. Sudah terpilih, kita pilih. Anda saya pilih untuk mengerjakan tugas kewajiban Anda mensejahterakan kami, mencerdaskan kami, ya kan, dan melindungi kami. Kan itu tugas pejabat publik yang dipilih itu tiga itu, agar kami bisa menjadi warga dunia yang cinta damai. Kira-kira begitu, berpartisipasi dalam kedamaian. Tiba-tiba setelah dia jadi, dia bikin barikade. Anda tidak boleh mempermasalahkan apapun yang kami lakukan, apalagi dengan kata-kata yang keras, karena itu akan merupakan penghinaan terhadap institusi publik. Marwah. Jadi dia ketika berkuasa tidak berpikir dia wakil rakyat, tidak berpikir dia petugas rakyat, tapi dia berpikir sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Maka paradigma Wamenkum yang hukum pidana mengatakan adalah kita harus melindungi presiden, marwah presiden, rakyat nggak perlu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tapi sebenarnya justru yang jadi pertanyaan mungkin yang bagi orang dipikirkan sekarang, oke, ini sudah diundangkan dan tinggal di lembaga negara dan ditandatangani, itu akan besar. Tipnya bagaimana? Karena sekarang ini banyak orang yang supaya nggak kena pidananya. Oke, ada dua ya. Pertama, kita berharap bahwa penegak hukum gini. Kan ada kalau dalam hukum itu sebaik-baiknya hukum. Kalau penegak hukumnya sontoloyo, tetap sontoloyo. Ya, dia akan cari celah kan. Tapi memang hukum yang baik adalah hukum yang tidak ambigu. Biar celah untuk main itu semakin sedikit. Tapi ini celah untuk main banyak sekali. Iya, karena konsep menghina institusi publik dan lain sebagainya luar biasa beratnya. Lalu tipsnya seperti apa? Tipsnya itu Anda nggak usah jadi oposisi aja dah. Tapi kalau masih mau mengkritik, satu, kalau saya ya, satu tidak boleh personal, ya kan? Jadi Ini perlu dicatat nih. ya tidak boleh personal. Ya. Contoh. Tidak personal. Iya, misalnya saya nggak ada urusan sama presiden, bentuk tubuh presiden, ya kan? Saya tidak peduli dengan anak presiden dalam konteks yang sifatnya personal life, ya kan? Tapi kalau anak presiden dalam konteks relasi kekuasaan, bisnis dan lain sebagainya, itu kan bukan penghinaan, itu kritik. Misalnya apa yang dilakukan, dikritikan oleh Rizal Ramli, Kaisang berkuasa selama 7 tahun. Kok punya 60 perusahaan, itu yang viral kan? Itu kan kritik, itu kan bukan penghinaan. Malah dalam konteks yang lain itu malah penghargaan, benar kan? Keren sekali ada 60 perusahaan ber 7 tahun, hebat kan? Interpretasi oposisi, interpretasi polisi yang berbeda. Iya, itu satu. Karena itu kita main di situ dulu, jangan personal. Nah yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Misalnya paling gampang ngomong izin buang anak itu nggak boleh itu.
Dungu misalnya. Ya sebenarnya kan kalau bagi Rocky itu lelucon. Karena Dungu itu seperti orang pintar-pintar bodoh itu ya. Kalau Nasruddin Johar kali itu. Kalau yang cerita 1001 malamnya itu. Tapi masalahnya adalah dalam konteks ketika orang tersinggung itu semua bisa kena. Karena itu saya mengatakan saya nggak pernah memaki orang, memaki untuk langsung kan. Nah, dua itu jangan personal, jangan mengeluarkan Kalau makian. Jokowi bukan nama sebenarnya gitu, kena nggak? Jokowi bukan nama sebenarnya. Enggak, kalau kita bilang Jokowi itu harus ada dalam dua kapasitas. Oke. Bisa dia kapasitas sebagai presiden atau dia pribadi. Ya. Misalnya saya bilang kebijakan Jokowi Blinger, keblinger. Kebijakan. Itu kan saya bicara Jokowi as a presiden, ya kan? Tapi kalau saya bilang misalnya Agus suami yang nggak benar, suka selingkuh misalnya, Agus saya bilang Agus ya, gitu. Nah itu kan sudah personal berarti. Nah itu penghinaan. Cuma sekali lagi saya katakan dalam tatanan negara yang egaliter demokratis, Anda bisa tersinggung dengan hinaan itu. Tapi berhenti Anda jadi pejabat publik kalau Anda ingin mengadukan masyarakat yang menghina. Ya. Oh, berat sekali jadi pejabat. Makanya jangan jadi pejabat publik kalau nggak mau dikritik, nggak mau susah gitu. Makanya saya ingat nih teman beliau Habib Bahar bilang, jangankan kepada kita, kepada anjing peliharaan aja katanya. Kalau seandainya kami boleh mengatakan tidak jabatan itu sama binatang peliharaan aja, saya nggak mau kasihkan itu. Saking jabatan itu seperti bola panas ya kan, yang akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat kelak kan begitu. Oke. Karena itu Anda nggak boleh main-main dengan jabatan. Jadi hanya manusia setengah dewa atau setengah malaikat yang harus menjabat, harusnya kan begitu. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Jadi mungkin jawabannya tadi mungkin cara yang paling mudah untuk menghindari. Oh yang kedua ya kita harus berusaha menjadi negara yang demokratis, egaliter dan menghargai hukum, rule of law. Ini kan yang belum ada di kita, yang merupakan agenda yang terus-menerus kita upayakan. Contoh misalnya penegak hukum, polisi, jaksa dan lain sebagainya tidak boleh dia menjadi alat politik. Orang kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara alat politik sama alat negara. Alat politik, alat negara, alat penguasa. Kadang-kadang nggak bisa beda, nggak ngerti dia bedanya. Polisi, tentara itu alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat politik. Kok beda? Negara itu orang lupa, negara itu penguasa dan rakyat. Dan mayoritas inti dari negara itu adalah rakyat sebenarnya. Makanya kalau kita bilang negara Indonesia, pikiran kita rakyat Indonesia sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada padanan, waduh negara apa itu? Maksudnya penguasa. Nah, karena itu polisi itu alat negara, artinya alat rakyat yang mayoritas. Memang dalam komponen negara itu ada 3, ada rakyat, ada penguasa, ada wilayah. Nah, polisi alat ketiga komponen itu, tentara alat ketiga komponen itu. Nah, persoalannya hari ini dia nggak bisa membedakan sebagai alat negara dan alat penguasa atau alat politik. Oke. Kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 hari ini dengan dekret, maka yang berkuasa adalah MPR sebagai the highest state institutions. Nah, MPR itu can do everything. Masalahnya adalah kalau kita bicara konstelasi politik hari ini, MPR dikuasai oleh siapa? Ya kan? Dikuasai oleh partai yang sekarang bergabung di istana, paling tidak 7 partai. Kalaupun dikurangi Nasdem itu sudah sangat mayoritas, plus DPD pun sudah masih mayoritas. Jadi bisa saja kemudian ketika kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 mereka nggak mau mengubah lagi. Salah satu yang paling luar biasa di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada masa jabatan, pembatasan masa jabatan. Explicitly nggak ada pembatasan masa jabatan, sehingga dia bisa kemudian dipilih kembali melalui mekanisme MPR. Jadi itu persoalannya. Nah, ini dalam rangka untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, ya frankly speaking begitu. Tapi ketika semua ini mentok, kan begitu, maka orang bicara tentang mengendorse pasangan calon. Rambut putih dan muka keriput. Ya, rambut putih, muka agak keriput. Pak Gatot nggak kelihatan ya. Walaupun lagu Ogi tadi bisa diganti tuh 2024 Gatot Presiden.
bukan ganti presiden. Jadi tapi bisa juga Anies katanya. Nah, tapi terakhir, saya memiliki keberatan kalau presiden melakukan endorsement terhadap pasangan calon. Kenapa? Sebagai mantan aktivis pemilu, waktu itu di CEDRO, Center for Electoral Reform, permasalahan yang paling akut di pemilu kita ini ada dua hal, curang dan kurang. Udah, pokoknya frankly speaking, saya luaran. curang dan kurang. Kurangnya apa? Banyak sekali kurangnya. Kurang independen, Kurang ajar. kurang sosialisasi, Iya. kurang edukasi, kadang-kadang kurang perangkat, kurang dana, macam-macam. Jadi kurang dan curang. Nah karena itu kekuasaan hari ini kalau dia mau smooth landing, harusnya dia mau netral, bukan independen. Kan kalau netral itu kan tidak berpihak. Kalau independen kemampuan untuk berpendapat ya secara bebas. Nah, netral untuk menyiapkan smooth landing sebuah pemilu yang konstitusional ini istilah saya, yaitu pemilu yang luber dan jurdil. Itu persoalan kita sejak era reformasi. Yakin saya, kalau seandainya pemilu dilakukan dan kemudian kekuasaan hari ini berpihak, maka saya pikir siapapun yang di-endorse oleh kekuasaan dalam tata negara yang normal itu akan punya potensi yang jauh lebih besar memenangkan pemilu. Karena ini mohon maaf Pak Gatot, kalau seandainya state aparatus terlibat, let's say TNI, Polri, BIN, yang itu dikeluhkan oleh kemarin waktu sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada Kepala daerah ya, pejabat kepala daerah. Iya, pejabat kepala daerah yang sekarang dituntut oleh Cucu dan Hatta, maka tidak akan ada peluang bagi siapapun untuk mengalahkan endorsement istana. Karena itu kewajiban istana hari ini adalah menciptakan pemilu yang jujur dan adil, agar jangan sampai kemudian gelombang masyarakat justru menghendaki pemilu di luar jadwal. One Kawan TV 1